Aku dengar dari papi aku, nih Beb, ilmu ini kamu pasti rugi, kamu pasti untung, dan sampai sekarang belum pernah ada kerugian. Buktinya ini sampai sekarang dari orang yang selalu datang ini selalu untung dan belum pernah ada rugi yang ikut training kelas ini kalau bermainnya sesuai dengan strategi yang diajarin. Ya aku mau belajar pastinya biar aku juga bisa, karena kebanyakan orang ya ketika misalnya dikasih warisan berupa misalnya uang atau aset, uang itu tuh lama-lama akan habis. Kalau misalnya kita belajar gimana sih cara mengoptimalkan uang tersebut agar selalu misalnya mendapat bunga tiap bulan, mendapat ada kenaikan lah dari uang tersebut. Nah itu kan bagus itu, daripada lama-lama kalau kita nggak apa-apain uang itu lama-lama habis gitu. Atau nggak kalau misalnya cuma taruh ke deposito itu kan akan kalah dengan nilai inflasi. Jadi sore. Kat, mungkin bisa dijelaskan terkait hari ini kan katanya Kat mengisi seminar option trading ya. Mungkin betul. bisa dijelaskan nggak sih Kat awal mula kenapa bisa mengisi seminar ini? Oke. Jadi aku jelasin dari dulu aja kali ya, kenapa papi aku buka seminar option trading ini. Jadi dulu sebenarnya papi aku ini kan kalau dari dulu ya kuliah di Berkeley di Amerika ngambil perbankan gitu. Jadi emang ada background di perbankan. Terus papi aku jadi trader dan kerja di bank dan akhirnya naik jadi vice president, wakil presiden Bank of America waktu itu. Jadi makanya kenapa emang ada bidang di keuangan, tapi habis balik Indo banting setir jadi pengacara. Makanya mungkin orang-orang kaget juga, ternyata kok pengacara yang vokal sering keluar itu ternyata punya ilmu keuangan juga gitu. Nah waktu itu papi aku waktu itu sering lah bikin video kayak saya nggak butuh duit gitu, kayak udah ngomong-ngomong kalau saya uang saya bukan dari jadi pengacara gitu, papi aku ngomong gitu. Nah orang banyak penasaran, oh terus uangnya dari mana, gimana sih Calvin, banyak yang nanya. Terus papi aku kasih tahu lah kalau papi aku ini punya ilmu keuangan, bukan cuma tentang option trading sih sebenarnya. Jadi papi aku tuh punya banyak ilmu tentang contohnya investasi di properti dan di bisnis tuh gimana sih. Kalau di saham, cara ngelihat saham tuh gimana sih, ada secara fundamental, teknikal, dan momentum gitu. Dan salah satu yang paling mantulnya itu tuh strategi yang tentang option. Jadi option ini tuh ketika biasanya orang bermain sebagai pembeli, di sini strategi papi aku adalah bermain sebagai bandar gitu. Option trading ini, dan ini tuh adalah strategi yang papi aku ciptain sendiri gitu loh. Option di Indonesia mungkin ada beberapa ya, tapi strategi yang satu ini cuman ada di kelas ini, dan hal yang kayak gini tuh ilmu keuangan begitu nggak diajarin di kuliah gitu. Oke, jadi awal mulanya dulu karena orang banyak yang Pak Alvin ajarin dong ilmu ini gitu. Jadi papi aku buka kelas. Awalnya papi aku bilang 25 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Tapi itu di batch pertama sampai kemudian sampai sekarang ini di batch ke-8 orang-orang pada mau banyak, bahkan sampai ngantri sampai berbulan-bulan kemudiannya. Jadi ngambah sampai 40-an gitu. Di batch ke awal itu papi aku semua yang ngajar. Nah, tapi kan teman-teman tahu kan kondisi papi aku tuh bagaimana. Jadi di batch yang kedua sampai ke-6 itu aku sama tante aku dan tim ngebantuin untuk ngajarin. Jadi di batch kedua papi aku bilang ke aku, "Beb, kamu ngajar ya?" "Hah? Aku sih udah ngerti ya, cuman kan mengajarkan orang dengan mengerti sendiri itu kan hal yang berbeda gitu." Karena dulu waktu di penjara, pas papi aku masih zamannya di penjara tuh tiap Sabtu aku kesana belajar keuangan ini. Jadi belajar dari buku ini, buku Big Green Machine ini papi aku tulis pas masih dari pengalamannya di Amerika. Satu buku full ini berapa halaman? 160 halaman aku pelajarin. Dan itu juga berbulan-bulan untuk nyelesain ini. Jadi aku bawa buku catatan, papi aku jelasin, oke aku tulis, aku pahamin gitu. Jadi selama aku penjara aku belajar ilmu keuangan gitu. Dan setelah itu makanya aku sama tante aku juga udah paham dan kita bisa praktekin ilmu itu. Makanya pas ngajar ya walaupun aku sebenarnya agak deg-degan kan, karena baru pertama kali ngajar tentang ini di yang batch kedua, tapi aku bisa lah. Dan makin lama di batch yang ke-6 itu aku udah lancar, dan barusan aku ngajar juga udah, menurut aku ya aku udah sangat bisa. Cuman emang kelemahan aku tuh kadang kalau ngomong kecepetan, karena kebiasaan dari kecil kalau ngomong kecepetan. Sekarang aja nih ngomongnya kecepetan ya gitu sih ya gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Kat, alasannya kenapa bisa tertarik untuk
belajar option trading itu? Mengingat kan mungkin usia Kate itu kan masih dibilang ya 17 tahun gitu ya, masih inilah, maksudnya apa alasannya itu? Ya awalnya kan aku nggak tahu ya kayak gini, cuman kan yang namanya orang, kalau aku dengar dari papi aku nih, Beb, ilmu ini kamu pasti rugi, kamu pasti untung, dan sampai sekarang belum pernah ada kerugian. Buktinya ini sampai sekarang dari orang yang selalu orang yang datang ini selalu untung dan belum pernah ada rugi yang ikut training kelas ini, kalau bermainnya sesuai dengan strategi yang diajarin. Ya aku mau belajar pastinya biar aku juga bisa, karena kebanyakan orang ya ketika misalnya dikasih warisan berupa misalnya uang atau aset, uang itu tuh lama-lama akan habis. Kalau misalnya kita belajar gimana sih cara mengoptimalkan uang tersebut agar selalu misalnya mendapat bunga tiap bulan, mendapat ada kenaikan lah dari uang tersebut. Nah itu kan bagus itu, daripada lama-lama kalau kita nggak apa-apain uang itu lama-lama habis gitu. Atau nggak kalau misalnya cuma taruh ke deposito itu kan akan kalah dengan nilai inflasi kayak gitu. Jadi papi aku ngajar nih cara-caranya gimana untuk ngeinvestasiin uang gitu. Jadi itu menurut aku sangat berguna ya, karena di kedepannya juga aku nggak akan kekurangan gitu. Jadi itulah kenapa aku tarik juga, aku biar bisa ngelanjutin apa yang udah papi aku mulai. Kan papi aku udah punya ilmu itu, papi aku bagi-bagi ke orang-orang lain ilmunya, tapi ya ikut kelas ini bayar 15 juta. Kenapa? Karena ada biaya hotel, biaya makan, dan ada tim yang harus juga dibayar gitu. Jadi makanya kenapa kelasnya bayar. Tapi papi aku ini niatnya mau bantu biar masyarakat ini cerdas secara ilmu keuangan. Makanya kenapa aku juga mau belajar untuk diriku sendiri dan untuk biar bisa ngebantu orang lain juga gitu sih. Oke. Kat, untuk sudah mengajar itu berarti sekarang sudah berapa lama, Kat? Kalau dari Kat sendiri gitu. Berapa lama? Berarti aku udah ngajar sekitaran 7 kali, 7 bulan. Jadi ini kan setiap bulan ada selama 3 hari. Jadi satu bulan ada 3 hari, satu bulan lagi ada 3 hari, satu bulan lagi 3 hari. Jadi seminarnya ini berlangsung 3 hari, gitu sih. Ada kesulitan nggak sih, Kat? Maksudnya ini kan mengingat dari rentan usianya juga kan variatif nih, ada yang ya 20, 40 gitu. Mungkin dari Kat sendiri ada kesulitan nggak? Aku sih sebenarnya ketika mengajar nggak ada kesulitan. Cuman yang tadi aku bilang kelemahan aku kalau ngomong kecepatan. Tapi aku bilang, Beb, kamu tuh ngomong cepet banget, takutnya nanti mereka nggak ngerti kayak gitu. Dan kesulitan sih, aku sih cepet tangkep ya. Jadi kalau misalnya aku baca ulang, oh ya udah aku bisa ngajar. Tapi lebih ke rasa percaya diri misalnya kan, karena yang aku ajarin tuh kan orang-orang yang usianya dewasa sekitaran umur 20 sampai 50, ada yang 60-an. Jadi aku agak khawatir di situ, aduh mereka ini gaya diajarin sama anak kecil gitu. Tapi sebenarnya itu bukan aku yang kayak gimana, karena papi aku di awal yang di batch kedua itu papi aku bilang, Beb, kamu ngajar, belajar biar bisa ngajar gitu. Terus jadi aku kayak ya udah, aku lebih khawatir aja mereka, pandangan mereka kayak kok gue diajarin sama anak kecil, gue umur segini kok anak kecil ngajarin gue. Cuman kayak lebih nggak pede sih awalnya, tapi kayak ya sekarang mau gimana lagi, aku harus lanjutin kan gitu sih. Oke, berarti kalau bisa dikatakan belajarnya itu yang dari papi itu yang waktu di penjara itu sampai Kat benar-benar paham itu berapa lama kira? Berapa lama ya? Ketika 2 bulan papi aku di dalam, tiba-tiba papi bilang, oke Beb, papi mau ajarin kamu ilmu keuangan. Papi di dalam tuh udah 1 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun 2 bulan ya? Ya sekitaran 1 tahun lah, tiap minggu aku sana aku belajar. Tapi enggak 1 tahun juga sih, karena setelah ini buku udah selesai, papi aku kayak ngajarin aku juga tentang ilmu hukum setelah itu gitu. Sekitarannya 8 bulan, 9 bulan lebih lah di dalam untuk aku belajar ya seminggu. Berarti ini bentuk warisan dari papi juga ya, bisa dikatakan ya, maksudnya mengajar ya, maksudnya sebelumnya kan papi yang mengajar, sekarang digantikan oleh Kat. Iya, biasa sebenarnya aku termasuk privilege ya, orang yang punya privilege. Kenapa? Karena ada ilmu. Bapak aku emang bidangnya di bidang perbankan, jadi bisa nurunin ilmu yang aku. Kalau cuman menurunkan uang dan warisan yang lama-lama akan habis, ya lama-lama habis dan bisa aja aku jatuh miskin. Tapi karena yang diturunkan ilmu, aku bisa terus ngembangin gitu. Jadi aku sangat beruntung sih gitu. Nah, ngomongin soal mendiang almarhum Alvin gitu ya, mungkin Kat sendiri ini sebagai anak gitu, bagaimana sih perasaannya gitu melihat sosok Alvin ini yang mungkin bisa dikatakan
ya banyak sekali membantu orang kecil, dan sekarang Kate juga merasakan gitu sebagai anak itu gimana bentuk rasa kasih sayang Kate kepada almarhum Alvin sendiri. Gimana ya? Aku sih sebenarnya tiap kali aku sih nggak, sebenarnya tuh akhir-akhir ini waktu di awal ya aku sedih banget ya kehilangan papi aku nangis tiap hari. Tapi setelah itu aku coba buat nggak mikirin, karena kalau aku mikirin aku jadi sedih. Jadi kalau lagi ngelakuin kegiatan lain kan aku juga masih ada ujian sekolah lain-lain, terus apalagi ini aku harus belajar juga buat training dan lain-lain. Aku mencoba untuk nggak mikirin dulu, karena kalau aku mikir aku jadi sedih dan akhirnya jadi nangis gitu. Jadi aku mencoba untuk menjalani hari-hari aku tanpa memikirkan papi aku gitu, karena tiap kali kepikiran sedih gitu. Jadi aku mencoba untuk nggak dipikirin gitu sih. Dan aku kadang kepikiran sendiri, bisa kayak biasanya nih kalau ada papi pas lagi option training, papi lagi duduk, biasa tuh aku sama tante pesenin bakmi gitu lain-lain. Terus kadang papi di sini aku samperin papi, terus aku peluk. Tapi sekarang nggak tahu mau meluk siapa gitu, ya gitu sih. Kayak hari-hari jalan aktivitas nggak ada papi aku gitu, rasanya nggak nyata sih, ya gitulah ya. Tapi untuk sekarang tuh udah mulai ini nggak sih, terbiasa gitu, maksudnya kayak ya udah ngejalanin hari tanpa papi gitu. Aku sih pas aku tuh ketemu papi tuh jarang, biasanya cuma malam. Kalau weekday itu malam, papi baru pulang kerja kayak ke kamarnya, papi halo gitu, iya kenapa nak gitu. Terus kalau weekend aku seringnya spend time sama papi tuh pas weekend makan bareng, terus nonton bareng, jalan-jalan kayak gitu. Jadi kalau untuk hari-hari biasa aku masih merasa normal, tapi kadang pas malamnya itu, karena malam biasanya aku datang ke papi, terus aku cium, aku peluk gitu. Tapi sekarang nggak ada gitu, jadi rasanya sedih gitu sih ya, itu. Seberapa bangga sih Kate punya papa seperti almarhum Alvin Lim sendiri? Aku sih bangga banget ya, karena walaupun papi aku meninggal, tapi yang ditinggalkan itu adalah legasinya, ya gitu kan. Ada nama baiknya, dimana papi aku sering membantu banyak orang. Kalau misalnya orang-orang ngebawa tentang papi aku, tentang apa ya, dibilang papi aku sering pernah nyerang orang dengan kata-katanya tuh bagaimana, menurut aku itu hal yang wajar dalam berperang. Karena ini kan kita lagi ngomongin tentang hukum gitu kan. I'm fine, I'm no problem with that. Kayak misalnya waktu itu ada pengacara senior ya, Bapak Hotman, bikin story lah, kan nyinyirin papaku juga ikut nyinyirin balik. Walaupun sebenarnya mereka berdua ini nggak ada lagi lawan kasus satu sama lain, tapi aku kayak ya udah, orang mereka sama-sama nyerang, ya udah, I'm fine, it's okay gitu. Kalau menurut aku ya itu sih. Dan aku bangganya tuh karena walaupun papi aku waktu itu banyak dihujat orang, karena waktu itu lagi nanganin kasus invasi Bodong Indah Surya, banyak yang hujat, lu kok malah marah-marahin institusi gitu, lu kok ngejelekin institusi gitu, banyak yang kayak gitu. Tapi papi aku tetap mencoba untuk mencapai itu, dan akhirnya setelah papi aku keluar terus, walaupun orang banyak yang hujat, tapi akhirnya ya itu berhasil kasus terbesar itu yang papi aku tangani. Jadi aku sangat bangga dengan legacy yang ditinggalkan. Kalau misalnya orang bilang, wah ini mirip sama bapaknya, justru aku seneng banget. Tapi sebenarnya aku nggak mirip sama papi aku kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalnya orang bilang aku mirip, aku seneng, aku anggap itu sebagai pujian gitu sih, gitu. Kayak terakhir mungkin ya bisa dikatakan kan kemarin juga sebelum papi meninggal kan juga menangani kasus yang sampai sekarang juga masih menjadi polemik ya, yang sampai sekarang juga belum ada ujungnya, belum ada titiknya. Mungkin dari Kate sendiri menilainya kayak gimana? Kalau itu sih setahu aku ya, kantor udah nggak nanganin kasus itu lagi ya. Jadi kalau tentang hal itu aku nggak begitu paham, mendingan tanyanya langsung ke LQ, ke kantor gitu sih. Dan satu lagi, kayaknya aku belum bahas ya tentang dasar dari option ini. Mungkin siapa tahu teman-teman ada yang penasaran. Oke, jadi tadi aku juga udah interview di yang Cumi, tapi aku belum bahas juga. Jadi aku bahas ini nggak apa-apa ya.
Jadi orang-orang tuh banyak yang nanya, sebenarnya aku kan sebelumnya ada bikin video kan tentang kelas ini, tapi mungkin kurang jelas atau bagaimana. Jadi perbedaan dari option dan saham ini, saham itu kan biasanya kita memiliki. Contoh misalnya saham, kita beli saham BCA, berarti kita memiliki saham tersebut. Kita mau jual itu kapan aja terserah, tapi biasa orang tuh beli pas lagi rendah, jual pas lagi di atas tinggi. Kalau option ini itu dia bukan memiliki. Jadi option itu sebenarnya adalah perjanjian jual beli dengan harga tertentu dan batas waktu tertentu. Jadi harganya itu bukan harga pasar. Ada yang namanya strike price dan ada expired date. Dimana aku beri contoh lah, dalam option ini sebenarnya adalah strategi yang tidak mungkin, yang sampai sekarang belum ada yang rugi sampai sekarang. Untung terus sampai sekarang. Itu untungnya sekitar 24% sampai 48% setahun gitu. Karena ini adalah strategi yang diciptain sama papi aku sendiri. Nah, jadi aku ada pemain dan ada bandar. Jadi dalam kelas ini kita ajarin gimana cara jadi bandar, tapi kita juga ajarin jadi pemain. Jadi terserah mereka mau ikut ke yang mana. Tapi kalau dari kita ya ikutin yang jadi bandar, karena kalau jadi pemain itu bisa rugi. Oke, jadi aku jelasin sedikit ya. Dalam option itu ada yang namanya buy put, buy call, sell put, sell call. Aku jelasin aja lah tentang buy put nih ya, buy put. Buy put itu adalah, contohnya ada nih kontrak dibikin. Kalau buy put itu dia adalah pemain. Lawannya itu berarti sell put, orang yang melakukan sell put. Itu berarti penjualnya atau bandarnya gitu. Jadi misal kita sebagai buy put, kita buy put. Misalnya underlying stoknya misalnya SLV, silver. Nah, di situ ditertera misalnya strike price-nya itu 19 contoh, 19 strike price-nya. Nah, expired date-nya 31. Jadi beda sama saham. Kalau saham kan nggak ada expired date-nya. Kalau option itu ada expired date-nya, dimana kontrak itu bisa selesai gitu. Jadi ketika nanti sudah sampai ke expired date, misal expired date tanggal 31. Tadi kan strike price-nya di berapa? 19 kan? 19. Jadi orang yang melakukan buy put ini, ketika di saat itu harga pasar ya contohnya, orang yang melakukan buy put ini mengharapkan harga pasar turun. Kenapa? Karena orang yang melakukan buy put ini dia punya hak untuk membeli di harga pasar dan dia menjual di harga strike price gitu. Jadi simpelnya contoh nih, di tanggal 31 itu harga pasar misal 17. Pasti si orang yang melakukan buy put akan membeli di 17, jual di 19 strike price itu. Dan yang membeli itu si bandarnya, orang yang melakukan sell put. Dia harus beli di 17. Jadi ibaratnya kayak taruhan. Ini di akhir bulan naik atau turun. Kalau misalnya turun, ya dia dapat untung dari selisih jual beli itu. Tapi si orang yang melakukan buy put ini harus bayar premi ke si penjual. Tapi kalau aku jelasin kayak gini, mungkin teman-teman bakal mikir kayak, loh berarti kan yang jadi bandar jadi si penjual, dia harus beli dong itu. Nah, untuk itu nanti bakal dijelasin lebih lanjut di kelasnya. Jadi kita memang udah ada teknik-teknik untuk menanggulangi resiko tersebut gitu. Udah ada tekniknya, dan bahkan kita juga bakal ajarin gimana sih cara nentuin strike price, gimana cara kalau misal setelah itu kebeli sama si penjual apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau tahu ikut lebih lanjut, bisa ikut kelasnya. Kita masih ada slot gitu. Satu kelas itu 3 hari udah dapat hotel, makan, snack, dan diajarin sampai bisa. Hotel nggak? Cuman ini ruangan aja. Ruangan meeting. Oh iya, maksudnya ruangan, maksud aku ruangan di hotel. Iya, maksud aku dapat ruangan di hotel, maksudnya tempatnya itu di meeting. Hotel, tempat meeting, kayak gitu sih. Iya, dan kenapa bayar? Karena ya yang aku bilang tadi, ada kita bayar hotel kan, ruang meeting gitu, dapat makanan, dan ada tim yang juga akan membantu sampai teman-teman tuh nanti bisa trading sendiri lah gitu. Jadi kita open for edukasi gitu, walaupun kita membantu tapi ya ilmu itu mahal. Karena papi aku sendiri dapat ilmu ini dari pengalaman ya selama kerja jadi banker gitu sih. Kat, balik lagi Kat soal prestasi Kat analisa Kat ini dia kan notasi untuk pembicaraan masalah hukum, masalah pembukuan atau keuangan yang Kat tadi jelasin. Ya kan itu bisa notasi itu terpikir dari mana sih Kat? Maksudnya segampang itu mengungkapkan dengan beda umur yang kita anggapkan masih belia lah, tapi bisa menjelaskan dengan pasif itu gimana Kat? Apa emang benar Kat itu dari awal kenal seorang bapak itu bisa mengambil ilmu dari sisi itu juga Kat? Apa gimana Kat?
maksudnya gimana ya? Aku nggak Enggak, ngerti masa analisanya pertanyaannya. itu jelas gitu loh. Mm-mm. Oh, Cat bisa nangkep itu semua Oh. gimana dengan cepet ya kan. Cat sendiri kan umurnya baru berapa nih gitu maksudnya om itu. Kalau Soalnya waktu netizen pada tanya juga kayak Iya. gitu. Secepat itu dan sepintar itu. Secepat itu Cat bisa nangkep ilmu yang diturunin sama Papi di lewat buku ini. Iya. Cat cepet banget nangkepnya gimana gitu. kalau itu kalau pas kecil sih aku tuh sebenarnya kalau orang masih kecil sih biasa orang nganggepnya orang itu masih kecil berarti bodoh gitu. Mungkin kebanyakan orang nganggepnya kayak gitu, kayak misalnya masih SD. Kalau SD ya mungkin kesadaran dirinya masih kurang. SMP SMA ya udah mulai pinter. Kalau menurut aku sih, aku ini jujur sebenarnya biasa aja. Karena kalau misalnya aku lihat teman-teman aku nih, aku kan sering ikut lumayan sering lah ikut lomba-lomba debat. Aku kalau ngeliat orang-orang di situ pinter banget dan aku ngerasa apa gitu. Jadi kalau menurut aku orang-orang yang kayak bertanya ini kok anak ini bisa pinter, dia baca teks ya, dia dieksploitasi sama orang ya dan lain-lain, dia diajarin ya. Menurut aku mereka mainnya kurang jauh karena banyak anak-anak yang jauh lebih pintar daripada aku tapi nggak pernah terpapar aja sama sosial media gitu sih. Oke. Tapi Cat sendiri dalam berkarir sampai umur nanti sudah dewasa, untuk hukumnya sendiri tetap mau mendalami atau untuk nanti terjun bantu orang masyarakat? Oh iya, aku tetap dalamin ke hukum, jadi aku bisa ngebantu di dua-duanya kan, di hukum dan di keuangan gitu. Karena emang itulah papi aku harus lanjutin apa yang papi aku mulai. Perjuangan papi aku tuh harus aku lanjutin. Aku nanti bakal ngambil 2 langsung kuliah, jadi aku ngambil bisnis sama ngambil hukum 2 gitu. Jadi ya aku bisa melakukan dua-duanya. Om Putra, spill dikit dong bang. Bang abang kan juga ngikutin almarhum cukup lama lah. Iya. Selama mengikuti almarhum dan Apin Lim sendiri melihat sosok seanak di sini gimana Pak? Melihat dari sosok anak Cat Lim ini. Kalau selama saya kenal Cat Lim salah satu yang ini ya pinter ya. Ya smart people juga, dia cepet nangkep apa yang diajarin sama Ko Alpin ke dia tuh cepet banget. Ya. Kalau kata Ko Alpin, Cat Lim ini jelmaan saya versi wanita bang. Dia bilang gitu. Apa yang saya ajarin cepet dinangkap karena waktu di penjara saya sendiri saksinya karena kan saya sering besuk Ko Alpin tuh di sana. Dia sama Cipio juga belajar tuh tiap hari kesana kita nggak ngapain belajar buku tiap hari kan paling pesen makan atau gimana kan gitu. Cepet Cat sendiri nangkepnya cepet banget. Ya kan dibanding garis-garis usianya dia buat diajarin kayak gini mungkin kalau kita seumuran pusing kali ya bang ya. belum tentu bisa nangkep cepet kalau dia cepet banget nangkepnya nih. Makanya sekarang udah bisa ngajar juga karena sebelum Pak Alvin meninggal juga dia juga udah ngajar juga di ini. Tapi cuman beberapa segmen ngajarnya nggak full. Kalau sekarang full kayak kamu ngajar ya? Sama aja. Sama aja. Oh gitu. Cuman emang lebih nambah lebih banyak dikit aja sih. Oh gitu. Kalau untuk karakternya ada nggak sih sedikit ya kan sama almarhum sendiri apa dari karakternya sendiri yang dilihat dari Ya pinternya dapat. Galaknya ya ada sih dikit-dikit ya papi ya. Papi. Ya ke kamu papi orangnya tegas. Tegas. Tegas ya. Tegasnya dia. Tegasnya ada dia tegas. Dia kalau nggak suka dia. Sama kayak Ko Alpin gitu. Kalau udah nggak suka. Mau gimana juga kan. Gitu. tapi intinya abang sebagai mengenal almarhum juga dan sekarang juga mengikuti jejak seorang anaknya ada titik kesedihan nggak sih? Wah sedih lah bang. Saya ikut dari Ko Alpin udah lama dari 2020 ya kan. Banyak ya suka dukanya, kenangannya banyak ya kan. Temen cerita dia, bos saya juga, mentor saya juga ya kan. Temen curhat ya kan. Yang sering ngajarin saya juga ya kan. Ngebilangin kalau kita manusia kan nggak luput dari salah bang ya. Ya pasti kalau ada salahnya Ko Alpin suka negor bagaimana gitu bang. Jadi abang juga sendiri ikut berkarir dan masih memang dari kecilnya sempat juga gak ketemu ya bang, ketemu sama anak sendiri bang. Siapa? Si Apin Lim almarhum sendiri jarang ya untuk ketemu anaknya kan. Oh, Tadi sorry. Kalau weekday tuh jarang. Kalau weekend kita selalu bareng. Tapi kalau weekday emang jarang. Pulang tuh dapat biasa dari si selalu malam. abangnya sendiri. Oh. Ini yang jarang. Kalau ketemu sih sering kita sering makan bareng juga kalau weekend ya. Ya kan weekend om. Kalau weekday ya jarang. Kalau weekday kebanyakan sekarang saya yang nemenin Ko Alpin kemana-mana. Ada kasus di mana di luar kota saya yang ini nemenin. Kadang ya sama istrinya juga. Kalau istrinya nggak bisa saya yang nemenin. Sampai kayak kadang minum obat juga saya yang kasih juga Ko Alpin. Tuh.